Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Peredaran miras makin mengkhawatirkan, polisi gencar razia miras oplosan di Merauke. Tidak pernah bertugas berbulan-bulan, 2 polisi dipecat. Petani Merauke gagal panen karena cuaca buruk, harga beras pun melonjak. Peredaran miras lokal atau yang biasa disebut Sopi di Merauke masih marak. Dampak kriminal yang ditimbulkan juga semakin mengkhawatirkan, seperti penganiayaan, penghadangan, bahkan pelecehan seksual. Kepolisian sektor Kota Merauke seringkali melakukan razia, namun masih banyak minuman keras Sopi beredar. Senin kemarin, polisi kembali menggelar operasi miras di Jalan Ampera 4 dan Nusa Barong. Kawasan ini dikenal pusat peredaran Sopi secara terselubung di Merauke. Dalam razia itu, polisi menemukan puluhan botol miras yang sengaja disembunyikan di rerumputan. Polisi langsung membawa miras lokal tersebut untuk dimusnahkan. Dari 2 tempat tersebut kami mendapatkan Milo sebanyak 50 botol. Di mana yang dapat kami simpulkan bahwa masyarakat sejauh ini terutama Tanjung Kelapa dengan Ampera 4 masih maraknya penjualan minuman lokal yang dimana mereka menjualnya dengan cara membuang botol-botol tersebut ke dalam rumput-rumput. Jadi kami melaksanakannya patroli itu dengan cara bersisir dari jalan utama sampai dengan jalan akhir dari Ampera 4. Kami sisir rumput-rumput dan mendapatkan beberapa botol minuman keras. Kemudian kami berlanjut ke Tanjung Kelapa. Hal yang sama pun demikian terjadi. Di rumput-rumput juga mereka penjual membuangnya karena apabila diketemukan dengan kami itu mereka semua tidak ada yang memberitahukan bahwa ini milik kami, tapi malah menghindar. Dan semua kalau mau dibilang memang jiwa korsa mereka kuat. Karena kenapa saya bilang jiwa korsa mereka kuat? Karena setiap ditemukan mereka menyangkal dan mati-mati tidak mau kasih tahu ke kami bahwa tempat produksinya di mana. Kemudian kami interogasi pun sama halnya tidak akan mereka sampaikan. Hingga saat ini belum ada cara yang efektif untuk memberantas peredaran miras Sopi di Merauke. Berkali-kali dilakukan razia, namun tetap saja miras jenis ini beredar. Tidak sedikit kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan nyawa melayang akibat pengendara menenggak Sopi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polres Mimika memecat 2 polisi secara tidak hormat. Upacara pemecatan berlangsung di Mapolres Mimika dan dihadiri 2 polisi tersebut. Wakapolres Mimika, Kompol Hermanto, yang memimpin upacara pemecatan langsung mencoret foto kedua polisi tersebut. Pemecatan ini sesuai dengan keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua tanggal 28 Februari 2023 tentang pemberhentian tidak dengan hormat. Melakukan tindak pidana sehingga pimpinan Polri untuk melakukan tindakan tegas terhadap anggota yang melanggar pidana, kode etik maupun anggaran kan nggak lihat usianya. Undang-undang kan nggak lihat tua dan muda. Jelas undang-undang itu berlaku seluruh anggota Polri. Ya, pimpinan berpesan bahwa bekerjalah dengan baik sesuai dengan koridor atau aturan hukum. Jangan menyimpang, karena kalau sudah menyimpang, seperti contoh referensinya 2 personil ini. Dan kita tidak baru hari ini mengupacara PPTH, sebelumnya sudah. Kedua polisi dipecat karena melanggar tidak pernah bertugas berbulan-bulan. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Akibat maraknya penambangan ilegal di Papua Barat, musibah banjir dan tanah longsor kerap terjadi.
Direktorat Reserse Kriminal Polda Papua Barat Ahad kemarin merazia penambangan liar di Kampung Warikon, Manokwari karena tidak mengantongi surat izin dari pemerintah setempat. Polisi menyita peralatan yang digunakan para penambang, seperti bahan kimia merkuri yang kerap digunakan untuk mendapatkan emas. Kapolda Papua Barat Irjen Daniel Tahimonang Silitonga mengancam akan menindak tegas para penambang yang masih bandel menambang emas secara liar. Ada 34 penambang yang saya lakukan penindakan dan ada 34 alat berat yang sudah kita tangkap dan 52 penambang yang kita ajukan ke pengadilan. Nah, ini memang begini, ini kayak kucing-kucingan gitu. Kalau kita ada, maka mereka hilang. Kalau kita udah pergi, datang lagi. Begitu. Jadi siapa cepat, siapa ini. Karena begini, pengawasan ini sebenarnya bukan terletak hanya di saya saja. Semua instansi itu harus ikut mengawasi. Jadi kalau saya juga nggak mampu sendirian. Oleh karena itu, dari kemarin-kemarin kami sudah rapatkan, kami sudah informasikan kepada DPR, agar kita sama-sama mengawasi. Kapolda menginstruksikan seluruh Kapolres di wilayah Papua Barat untuk terus memantau pertambangan liar. Tahun ini Polda Papua Barat merazia 34 penambangan emas liar dan menyeret 52 penambang liar ke pengadilan. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. ...584 jemaah haji asal Provinsi Papua yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 7 dan 8... Ahad kemarin bertolak menuju Madinah, Arab Saudi... dari Asrama Haji Sudiang, Makassar. Para jemaah haji dilepas Kakanwil Kemenak Provinsi Papua... dengan menyerahkan lambang negara kepada Ketua Kloter 7 dan 8 di embarkasi Makassar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Papua Pendeta Clemens Taran berpesan agar para jemaah haji menjaga kesehatan serta kekompakan selama menjalankan ibadah haji hingga kembali ke tanah air. Jemaah dengan sangat gembira, wajah mereka ceria dan bersukacita untuk menjalankan ritual ibadah, terutama menunaikan ibadah haji. Dan memang ada kondisi-kondisi lain yang mengikuti, tapi itu sifatnya pribadi dan tidak terlalu terlihat. Tapi pada umumnya jemaah dengan senang menyambut proses ini. Nah, ini penantian yang cukup lama. Jadi secara umum, jemaah di kloter 7 dan kloter 8 mereka siap untuk berangkat menuju. Pak, berapa sih Pak jumlahnya Pak jemaahnya Pak untuk kloter 8 ini? Kloter 8 388. Itu terdiri dari daerah mana saja Pak di Papua? Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayujaya, Kabupaten Waropen, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Paniai. Kloter 7 merupakan kloter campuran jemaah haji asal Papua dan Sulawesi Selatan. Mereka berjumlah 196 orang. Sedangkan kloter 8 seluruhnya adalah jemaah haji asal Papua dengan jumlah 388 orang. Provinsi Papua dan setanah Papua dalam hal ini terbagi menjadi 3 kloter. Kloter pertama, kloter 7 yang telah diberangkatkan pada tanggal 28 pada sore hari, itu kloter gabungan dari Provinsi Sulawesi Selatan, dari Kabupaten Pangkep, dan Provinsi Papua yang terdiri dari Kabupaten Merauke, Kabupaten Mapi, Kabupaten Bokendikul, dan Kabupaten Yapen Kepulauan. Untuk jamaah haji Provinsi Papua terdiri dari 196 orang dan 5 tenaga kloter yang terdiri dari petugas Haji Indonesia dalam helikopter kloter dan petugas bimbing ibadah serta 3 tenaga kesehatan, 1 dokter dan 2 perawat. Jemaah haji kloter 7 berasal dari Kabupaten Merauke 122 orang, Kepulauan Yapen 38 orang, Mapi 16 orang, dan Bovendigul 19 orang, dan didampingi 1 orang pegawai Kemenak. Sedangkan kloter 8 yang berjumlah 388 orang berasal dari Kota Jayapura sebanyak 284 orang, Kabupaten Jayapura 45 orang, Jayawijaya 39 orang, Waropen 8 orang,
Sarmi 5 orang, dan Paniai 3 orang. Menurut catatan Kemenak Papua, usia tertua jemaah haji asal Papua tahun ini berusia 90 tahun dan termuda berusia 20 tahun. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Harga beras di Merauke merangkak naik. Sejumlah toko beras di Jalan Ermasu sebagian besar tutup karena tidak sanggup menjual beras karena harganya terlalu tinggi. Hanya satu toko yang buka dan sudah pasti menjual beras dengan harga yang tinggi. Untuk beras sekarang gimana untuk mendapatkannya, Pak? Agak sulit, Pak ya? Agak sulit, Susah. baru harganya naik terus. Sekarang berapa ini, Pak, untuk beli harganya nih, Pak? Kalau kita beli satu sak itu 550. Itu kenanya per kilo berapa itu, Pak? Katanya kayaknya 11. 11.000 ya? Nah, biasanya harga berapa, Pak, belinya? Ada 9.000. 9.000 ya? Paling mahal 10. Oh, paling mahal 10 ya? Kalau 10. Nah, ini naik terus. Pak, ini kan agak sulit berasnya. Terus kira-kira Bapak mau beli borongan atau gimana, Pak? Tidak, biasa aja ya. Sehari untuk warungnya biasa perlu berapa banyak, Pak? Berapa kilo? Biasa 15. 15 ya per kilo ya? Iya. Satu hari itu, Pak ya? Satu hari. Untuk saat ini beli berasnya agak repot ya, Pak? Ya, repot. Karena memang stok tidak ada. Stok Jadi tidak ada, Pak ya? Kita cari yang ada saja. Yang ada. Tapi harganya gimana, Pak? Naik juga? Lumayan. Lumayan ya. Iya. Biasanya beli harga berapa, Pak Adam? Saya biasanya beli 10.000 atau 11.000. Sekarang semua naik. Jadi terpaksa harus kita beli. Terpaksa, Pak ya. Kalau kita tidak beli terus mau dapat Maka berapa? Cuaca buruk selama beberapa pekan terakhir menyebabkan banyak petani gagal panen. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan banyak sawah terendam banjir sehingga petani gagal panen. Saat ini beras Ciliwung yang biasa dijual Rp10.000 per kilogram naik menjadi Rp12.000 per kilogram. Beras Membramo yang biasa dijual Rp11.000 per kilogram naik menjadi Rp13.000 per kilogram. Begitu juga dengan beras Impari yang dijual Rp11.000 per kilogram naik menjadi Rp13.000 per kilogram. Sementara beras jenis baru yang biasa dijual Rp10.000 per kilogram naik menjadi Rp11.500 per kilogram. Pedagang memperkirakan harga beras akan terus naik karena stok di tangan mereka semakin menipis. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tahun ini merupakan tahun yang tidak menyenangkan bagi petani beras. Curah hujan yang tinggi menyebabkan banyak panen yang gagal. Sawah terendam banjir, bahkan genangan air tidak surut sehingga banyak tanaman padi yang mati sebelum dipanen. Tahun ini produksi beras di Merauke menurun dan Bulog harus bekerja keras menstabilkan harga agar harga beras tidak naik di pasaran. Bupati Merauke Romanus Baraka meminta petani tidak risau karena kondisi ini dipengaruhi alam. Ia berharap bulan Agustus mendatang memasuki kemarau dan tanaman padi akan tumbuh dengan baik. Sampai dengan hari ini rata-rata panen kita di bawah normal. Kenapa? Karena 3 tahun terakhir ini kita kemarau basah. Begitu. Air di sawah tidak pernah kering. Jadi memang betul-betul kalau untuk kecukupan pangan rumah tangga sebenarnya kami cukup. Tapi untuk kecukupan ketersediaan beras untuk pemenuhan lain di luar keluarga itu yang harus kita butuhkan lagi begitu. Tapi kita upayakan tahun ini karena diramalkan Agustus akan ada kemarau. Mudah-mudahan ini menjadi peluang positif untuk pengelolaan pertanian khususnya sawah di Merauke. Bupati Merauke berharap tahun ini produksi beras di Merauke akan kembali normal sehingga Merauke akan tetap menjadi lumbung pangan bagi Papua dan Indonesia. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Umat Buddha di Merauke terus membenahi wihara yang terletak di Jalan Trans Wasur Merauke, Provinsi Papua Selatan. Bersih-bersih ini dilakukan karena sepekan lagi, tepatnya 4 Juni nanti, umat Buddha akan merayakan Hari Waisak. Tokoh umat Buddha Merauke Eko Purwanto mengatakan, menjaga kebersihan wihara menjelang perayaan Waisak sangat penting, seperti membersihkan arca Buddha, altar, dan lantai wihara, karena jemaat akan menggunakannya saat perayaan nanti. Bahwa dalam rangka menyambut Hari Raya Waisak ini,
mereka sangat antusias sekali dalam mempersiapkan perlengkapan, mempersiapkan acara dalam perayaan Waisak nanti, seperti contohnya pemasangan umbul-umbul untuk memeriahkan. Selain itu mempersiapkan perlengkapan-perlengkapan lainnya untuk dalam perayaan nanti. Dan perayaan Waisak nanti akan diadakan puja bakti dari jam 10 mulai, dan umat yang datang sekitar 122 umat Buddha. Ya. Dan dalam pelaksanaan perayaan Waisak nanti selain puja bakti juga dilaksanakan penghormatan kepada altar Buddha atau para Buddha, yaitu melalui pradaksina berjalan keliling pemutar 3 kali dan memandikan Bodhisattva Siddhartha. Waisak merupakan hari suci agama Buddha untuk memperingati 3 peristiwa suci. Salah satunya adalah hari kelahiran Siddhartha Gautama di Taman Lumbini 623 sebelum Masehi. Dalam perayaan Waisak, salah satu proses yang dilakukan umat Buddha adalah mengelilingi wihara. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pesta demokrasi pemilihan umum tidak lama lagi akan berlangsung. Warga Sorong menaruh harapan besar pada pemimpin daerah yang bisa membangun perekonomian dan berpihak kepada rakyat. Namun dari pengalaman di masa lalu, tidak sedikit pemimpin yang terpilih melanggar amanat rakyat. Dian Patrian, Kepala Satgas Koordinasi Supervisi dan Pencegahan KPK, meminta masyarakat jeli dalam memilih pemimpin berdasarkan rekam jejak agar tidak salah pilih. Ia juga meminta masyarakat untuk mencoblos calon pemimpin yang berpihak pada rakyat Papua sehingga bisa melanjutkan pembangunan. Pilihlah orang yang benar-benar dari hati ingin membangun Papua. Pilihlah orang yang track record selama ini. Memang inilah orangnya. Bukan orang yang selama ini, mohon maaf ya, terlibat dalam yang tidak benar lah, tidak punya kondite yang baik. Pilih mereka. Ya, jangan sampai salah-salah pilih, nanti sakitnya 5 tahun, 10 tahun. Cukup sudah kita mengalami sekarang dengan BUB, kuenya makin kecil. Dan kue yang besar potongnya makin kecil. Nah, kalau pejabatnya nanti tidak berintegritas, selesai. Pilihlah pimpinan yang benar-benar ingin membangun Papua, jangan sampai salah pilih. Pemilihan umum akan digelar 2024 mendatang. Saat ini sudah beberapa calon kuat yang diajukan sejumlah partai. Nama yang mencuat yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Ketiga bakal calon presiden tersebut sudah mengumbar janji dan rakyat Papua harus cerdas mencerna mana yang masuk akal atau hanya janji kosong. Topan melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya. Untuk mengatasi masalah sampah di Merauke, Dinas Lingkungan Hidup memberikan pelatihan daur ulang bagi orang asli Papua. Daur ulang sampah ini difokuskan pada sampah rumah tangga yang selama ini belum ditemukan jalan keluar untuk mengatasinya. Daur ulang adalah salah satu alternatif untuk mengurangi sampah rumah tangga yang jumlahnya terus bertambah. Pelatihan daur ulang ini diikuti 5 orang dari setiap kelurahan di Merauke agar mereka paham melakukan daur ulang sampah. Bagaimana kegiatan kita mengajak saudara-saudara kita yang orang asli Papua untuk pertama menjadi kelompok-kelompok daur ulang sampah. Nah, nantinya mereka ini menjadi duta kebersihan, duta untuk bagaimana memilah sampah, artinya dengan kelompok yang dibentuk. Diharapkan nanti dengan adanya bank sampah di setiap kelurahan, mereka jadi garda untuk bagaimana nanti bersama dengan kelurahan untuk menjadi agen pemilah sampah yang nanti kita dorong mengajak supaya kalau bisa pilah sampah itu dari rumah tangga. Nah, itu yang sudah kemarin kita lakukan selama ini. Ada beberapa juga yang kemarin mendukung kami, termasuk salah satu ada pengepul. Terus kemarin dari BNI juga kasih materi terkait dengan kedepannya seperti apa kerjasama dengan BNI dengan ada dari UMKM dari Perindako. Ada berapa peserta ini Pak? Ini kemarin dari awal setiap kelurahan 5 orang. Jadi ini mereka antusias. Jadi dari awal pertengahan sampai terakhirnya masih tetap mereka 55 orang. Mereka masih konsisten dan masih tetap semangat. Pelatihan daur ulang ini juga diharapkan meningkatkan perekonomian warga
karena sampah ternyata bisa menjadi uang bila mengerti cara mendaurnya. Sampah di Merauke memang persoalan yang pelik. Jumlah sampah rumah tangga terus bertambah, sementara pemerintah daerah memiliki keterbatasan tenaga dan kendaraan untuk mengangkut. Praktis, sampah menumpuk dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Papua dan sagu tidak bisa dipisahkan. Bagi masyarakat Papua, sagu merupakan makanan pokok sehari-hari. Namun tidak banyak yang tahu jika sagu bisa diolah menjadi berbagai jenis makanan yang lezat. Salah satunya adalah sinole, yang merupakan panganan berbahan dasar sagu dengan parutan kelapa. Selain lezat dan gurih, sinole juga relatif murah. Biasanya dadar sagu ini cocok disajikan dengan secangkir kopi khas Papua sambil menikmati Danau Sentani. Ulin Epa bersama suami, Freddy Bartolomeus, sudah lama membuka restoran yang menyajikan makanan sinole ini. Satu porsi dijual sekitar Rp25.000. Ulin dan Freddy menyatakan bisa meraup omset kotor hingga Rp60 juta per bulan dengan berjualan sinole. Saya pikir kenapa tidak kita fokus hanya jual kita punya makanan. Karena makanan-makanan ini sayang gitu kalau hilang, karena itu adalah kekayaan kuliner kita orang Papua dan orang Sentani secara khusus. Selain itu juga saya lihat perlu ada tempat sebesar ini untuk menyerap banyak hasil bumi, terutama ubi-ubian, sagu. Karena seperti tadi saya bilang tidak banyak restoran yang jual makanan-makanan lokal ini. Artinya daya serap ubi dan sagu di tempat-tempat makan yang bisa melayani orang banyak pun tidak banyak. Nah itu sayang karena artinya akan banyak ubi sagu yang tidak terjual atau butuh waktu lama untuk terjual gitu. Jadi sebenarnya karena beberapa alasan tadi kita ingin agar Isasa ini fokus hanya untuk jual kita punya makanan. Tidak sulit membuat sinole. Sagu kering yang masih mentah ditumbuk dan diayak untuk mendapatkan tepung yang halus. Lalu goreng kelapa parut dan campur sagu yang sudah diayak tadi. Lalu ditambah gula dan garam secukupnya dan aduk serta sangrai hingga merata dan berwarna kecoklatan. Sekitar 5 menit, sinole ini sudah bisa disajikan. Banyak orang hanya mengenal papeda sebagai makanan khas orang asli Papua. Padahal masih banyak makanan khas Papua yang dibuat berbahan dasar sagu. Misalnya papeda bungkus atau finuko, dadar sagu atau sinole, ikan gabus kuah kuning, ikan gabus kuah hitam, ubi ungu, keladi tumbuk hingga sayur genemo lilin santan. Tantangan bagi pemerintah Kota Jayapura tentunya memperkenalkan makanan khas Papua ini agar dikenal masyarakat luas, tidak hanya di Papua. Salah satunya dengan mendorong pengusaha restoran, hotel atau kafe memasukkan makanan khas Papua atau sinole ke dalam menu mereka, tentu dengan sajian yang menarik. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.